berdosa gitu. Boleh saya buka? Silahkan Ina mau buka silakan. Tafadhol silakan. Ina sekarang mau buka cadarnya di depan media, masya Allah. Bismillah, saya buka karena Allah. Saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Gimana udah? Jadi begini, mohon maaf ya sebentar, saya biar bicara sedikit ya masalah kenapa saya duduk di sini. Ini nggak ada hubungan dengan Dr. Richard sebetulnya. Ini nggak ada hubungan juga dengan Athena, tapi Inara bernikah itu ada hubungan dengan saya dan istri dan keluarga, dengan dan Joda. Jadi dulu Inara dan Virgon datang ke rumah dan Virgon curhat tentang kegalauannya istri saya digodain orang karena terlalu cantik. Nah, maka aku bilang orang terlalu cantik itu mungkin lebih baik ditutupin aja kecantikannya. Dia yang nyuruh aku Oh pakai ya, nikah. disuruh kan dia. Akhirnya disuruh dan waktu itu kita batalkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian setelah terjadi persoalan ini, Inara menghubungi saya gara-gara Virgon menyuruh dia membuka cadar. Aku nggak percaya awalnya, masa sih Virgon kan dia yang senang, dia yang nyuruh, dia yang suruh buka. Nah, aku kayaknya ini lagi ada persoalan rumah tangga, aku mau ikut campur. Aku pergi umroh, ternyata viral kan. Subhanallah, aku tanya langsung Virgon, brother, benar nggak antum suruh Ina buka cadar? Dikatakan betul kan dah. Aku kayaknya pengen Ina seperti biasa-biasa aja, biar nanti keluarga juga bisa melihat kecantikan dia, bukan buat aku aja. Aku kasih tahu Ina, sebetulnya cadar dalam Islam itu tidak wajib. Kalau memang suamimu menginginkan buka cadar, silahkan dibuka aja. Cuman Ina nggak mau buka karena dia pakai karena Allah, bukan karena suami katanya. Enggak, pokoknya aku nggak mau buka katanya. Jadi begitu, jadi lah percekcokan masalah cadar juga ada. Kemudian setelah masuk gugatan cerai dari pihak Bang Virgon, Ina ke rumah, dia curhat, nangis, peluk-pelukan sama istri lama banget. Terus dia cerita, aku nggak yakin, maksudnya nanti ke depan nih aku masalah keperluan hidup, aku harus bekerja. Dan Ina waktu itu bertanya, Ustadz, boleh nggak aku kalau buka cadar? Saya bilang cadar itu tidak wajib, cadar itu sunnah. Mananya ya, kalau kalian lihat orang bercadar, jangan dibilang itu salah. Itu urusan dia menutup wajah dia sendiri. Ataupun yang bercadar, nggak boleh menyalahkan yang tidak bercadar. Ya, karena tidak membuka wajah seperti kakak-kakak ini itu tidak berdosa, itu bukan sebuah kemaksiatan. Nah, kemudian ternyata aku tanya, kenapa Ina nanya begitu? Aku nampaknya harus bekerja dan mungkin daruratnya pekerjaanku. Contohnya ternyata ini hubungannya dengan Athena kan? Athena kan klinik skincare kecantikan, otomatis ada hubungan dengan kecantikan wajahnya. Maka Ina undang aku datang, Dr. Richard, tolong jelaskan. Tolong nanti netizen yang melihat Ina, kalau satu hari lihat Ina membuka niqabnya, cadarnya, kalian jangan bully. Karena itu bukan sebuah kemaksiatan. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Bukan dianjurkan ya, tapi boleh. Jadi kalau Ina bertanya, boleh nggak aku buka cadar? Bertanya, silahkan istikharah aja. Karena untuk memakai itu tuh perlu iman yang kuat. Banyak hal yang harus dia korbankan. Nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Nah, tapi ketika nanti Ina mungkin membuat keputusan dia mau membuka wajahnya, silakan, ya, silakan lakukan itu karena Allah. Dia kalau Ina rasa dipakai, kalau mau rasa dibuka. Gitu. Jadi jawaban dari aku ya. Jadi aku tidak memberatkan Ina, karena pertanyaan itu menggambarkan kondisi hati, Bang. Orang kalau imannya lagi ada ujian, dia bertanya boleh nggak? Jawabannya ya boleh. Tapi kalau nanya gimana sempurnanya, ya sempurnanya ya ditutup benar. Kalau khusus seperti yang di Arab sana, maka pakai purda kan, matanya pun nggak nampak, khusus untuk suami saja. Nah, tapi kalau masalah boleh, standar hijab yang paling dasar dalam Islam itu muka dan telapak tangan dinampakkan. Jadi silakan Ina, silakan ya ada media. Kalau Ina mau memutuskan mau membuka cadar, biar nggak jadi fitnah nanti kan. Yang orang pikir nih gara-gara ini, gara-gara itu, tidak. Nah, jadi Ina lakukan nih karena Allah. Jadi kalau Ina mau pakai, kalau Ina mau buka. Berarti karena mau jadi brand ambassador sendiri lepas jilbab, Dengan akhirnya, apakah ini juga salah satu ketika memang diberi tanggung jawab untuk menjadi salah satu brand ini sendiri, akhirnya ikhtiarnya tuh seperti apa, ingin membuka itu sendiri dan kapan? Jadi begini, aku memutuskan untuk kembali kerja demi anak-anak. Jadi ada unsur darurat di sini, darurat.
Jadi oleh karena itu ya aku harus membuka cadar. Jadi mudah-mudahan teman-teman media semuanya, netizen gak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Itu harapan Ina undang aku ke sini untuk menjelaskan hukum hakam tentang nikah ya. Jadi ulama kita hampir semua kiai-kiai pun punya bunyai tidak bernaik nikah ya. Jadi ini adalah hal yang dibolehkan. Jadi jangan sampai ada bulian-bulian yang akhirnya malah bikin kalian semua berdosa gitu. Boleh saya buka? Silakan Ina mau buka, silakan. Tafadhol, silakan. Ina sekarang mau buka cadarnya di depan media, Masya Allah. Bismillah, saya buka karena Allah. Saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Masya Allah semua. Masya Allah. Tundukkan pandangan, brother. Tundukkan pandangan, hei. Arah ke sini Kak Ina. Kaina kiri, Kaina. Inara ada rasa berat hati nggak Inara melepas pekerjaan Inara? Ada rasa berat hati melepas nikah. Karena pekerjaan. Tapi sudah siap untuk Ina, ini Jordan nangis nih. Ini gimana nih? Terus? Iya udah, Pak, peluklah. Ya, karena doakan Ina. Karena dia masangin dulu. Nah, sekarang buka nggak apa-apa ya. Pokoknya doakan Ina nanti suatu hari bisa lagi di rumah lagi dan dia bisa bernikah lagi, amin. Ya. Insyaallah doakan Ina ya semuanya ya. Kita doakan juga dengan hubungan rumah tangga Ina baik-baik saja. Ini ujian yang harus dilewati. Apapun solusinya nanti mungkin tetap bersama ataupun berpisah, itu adalah yang terbaik dari Allah. Betul nggak, Dok? Betul. Berarti Inara butuh kesiapan waktu, mental Ina Kak. udah kuat banget Wah, nih. wah, Termasuk dengan bulian-bulian nantinya. Pasti akan ada kan? Insya Allah. Butuh waktu berapa Itu lama? nggak ada artinya apa-apa buat saya. Yang paling penting buat saya itu ya saya bisa menghidupi anak-anak saya itu aja. Butuh berapa lama Inara memutuskan untuk melepas nikah ini? Apakah ada sebelum adanya tawaran ini atau memang sesudah adanya tawaran ini baru kesiapan itu ada? Setelah saya digugat. Setelah digugat itu memang ada keinginan untuk melepas nikah. Iya. Dan sebetulnya ini yang diinginkan sama Virgon. Ina tidak bernikah. Mudah-mudahan dengan melepas nikah ini Virgon berubah pikiran. Emang masih ngarep Inara? Nggak jadi cerai dulu. Inara tapi Saya pikir cukup ya. Akhirnya keinginan apakah sudah mengambil putusan tetap ingin bercerai itu sendiri sih? Oke, saya pikir cukup. Sebentar dong, ini kan waktu klarifikasi. Bentar, saya jelasin dulu. Saya ada podcast dengan Ina kan. Beliau juga sudah kasih tahu saya. Besok akan tayang detail lengkap kenapa alasan semuanya, kalian bisa ambil dari sana. Kalau nggak, kita nggak selesai nanti pulangnya. Apa itu podcastnya, Dok? Tapi yang jelas, saya pengen kasih tahu suatu hal di sini. Ya, masalah rumah tangga Inara, saya nggak akan ikut campur. Ya, kita nggak ikut Juga campur. nggak ikut campur. Kita sama-sama nggak ikut campur. Kita ini juru Jadi, damai. Aku itu ini menjadi sudah dari hak awal Inara. mediator. Saya tidak akan ngomongin apapun. Tapi karena beliau adalah orang saya, beliau adalah simbolisme perusahaan saya juga, dan beliau adalah brand ambassador saya. Siapapun yang mencari masalah di luar dari keluarga Inara, itu juga akan berhadapan dengan hukum dengan saya. Jadi siapapun. Ya, jadi bagi orang-orang di luar sana yang melaporkan, kadang lucu sih, sudah korbannya malah yang dilaporkan ya. Tapi yang jelas sekarang Ina akan dapat full support dari saya. Begitu. Insya Allah. Inara terakhir soal tudingan 200 juta. Untuk akhirnya mengambil keputusan untuk betul-betul penegasan aja bercerai atau mau rujuk. Saya sudah menyiapkan si poin-poin untuk mediasi. Ina masih berharap semua baik-baik saja. Itu curhatannya kepada kami, kepada saya.
Cuman tinggal di pihak sana mau baik-baik apa tetap mau lanjut ke pengadilan dan ribut-ribut, itu kayaknya keputusan di tangannya gitu.